Kami sidang jemaat-Mu, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang akan membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan masalah, sekalipun masalah itu belum selesai, tapi kami pulang membawa damai sejahtera, sehingga kami dapat menanggungnya di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, sebentar firman yang akan disampaikan itu adalah isi hati-Mu untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Ajar kami untuk duduk diam, mendengar firman-Mu, dan melakukan itu Tuhan dalam hidup kami. Dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita yang ada di sini adalah umat-umat yang berkemenangan, umat-umat yang diberkati Tuhan, umat-umat yang selalu merindukan kehadiran Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sejenak kita saat teduh di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini.
Engkau. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama-sama amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Firman terangi jalan kita, amin. Hanya firman Tuhan yang dapat menerangi jalan kita semua. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Firman terangi jalan. Risai. Amin. Di setiap waktu. Tak pernah ragu karena bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya. Amin Tuhan. Ada sumber pengharapan untukku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran yang bebaskan kita, akan memberi kita kekuatan. Amin, haleluya. Kebenaran yang bebaskan, berikan kami kekuatan. Amin. Kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan. Bukakan hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman Tuhan katakan namanya kasih sumber. Amin. Dipanjang hidupku hanya di dalam. Yesus ya sumber pengharapan. Bukakan hidup hanya di dalam kuasa-Nya. Amin Tuhan. Kasih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan bagi kami selamanya. Amin, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan selalu ada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan persiapkan persembahan umum. Yang bertugas yang silakan maju ke depan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan.
Kami sebentar akan memberikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan kami Tuhan, supaya menyenangkan hati-Mu saja dan dapat bermanfaat untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih sungguh lagi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih
kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak, terima kasih buat hari ini setiap kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kini saatnya kami mau duduk diam, membuka pikiran kami, hati kami hanya untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu dan tujuan firman-Mu buat kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan sama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat pemusik. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya hari ini keadaan kita akan menjadi keadaan yang baik ya. Sekalipun dalam situasi kondisi yang hari ini dikatakan Indonesia dalam tidak keadaan yang baik. Tapi satu hal Bapak Ibu, hari ini izinkan saya memberikan satu berita sukacita Bapak Ibu di masa-masa sulit ini. Tuhan itu, Allah itu selalu menuntut umatnya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan atau Allah kita itu selalu menuntut umatnya. Umatnya adalah saya dan saudara. Siapa yang yakin dituntun oleh Tuhan? Kalau enggak angkat tangan berarti saudara dituntun sama siapa? Nah, ini persoalannya. Betul ya? Ada dua kekuatan, dituntun Tuhan atau dituntun setan. Nah, itu pilihan saudara. Tapi saya menganjurkan saudara dituntun Tuhan. Yang syukur dan amin. Siapa yang mau dituntun Tuhan? Kalau ini baru ngerti, dituntun Tuhan itu enak Bapak Ibu. Ya, jangan mau dituntut yang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita landasi kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar di dalam perjanjian lama ya. Nah, Keluaran pasal yang ke-13. Ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Satu perikop ini saya akan bacakan buat saudara. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22, perikopnya Allah menuntun umatnya. Di ayat ke-17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, garis bawahi, jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Ayat ke-19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Ayat ke-20. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Di ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sebab mereka dapat berjalan di siang dan malam. Yang kedua, tetap dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu, satu perikop ini saya hanya ingin mengambil, kita akan belajar bersama-sama di ayat 21 Bapak Ibu dan ayat 22, atau lebih fokusnya di ayat 21 Bapak Ibu. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Hari ini kita akan belajar tentang tiang awan dan tiang api. Yang mau katakan amin. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang tiang awan dan tiang api?
Hanya satu, yang lain dua, yang lain berarti belum dengar, nggak apa-apa. Begini Bapak Ibu, saya ingin melatar belakangi kembali, kenapa kok tiang awan dan tiang api? Ya, ini ada latar belakangnya. Begini Bapak Ibu, ini kan Musa ya, Musa bersama bangsa Israel akan menuju tanah Kanaan kan? Nah, di tengah perjalanan firman Tuhan berkata, sebenarnya jalan itu pendek, dekat, paling 40 hari ya perkiraannya. Tapi Tuhan itu tahu, wah ini jangan-jangan bangsa ini nyesel ini. Ya. Saya keluarga nyesel ini. Pesta buat muter aja. Sehingga 40 tahun dia muter. Nah, kenapa? Ini adalah latar belakangnya. Kenapa kok Tuhan Allah itu pada masa perjanjian lama harusnya kan pendek 40 hari ya, dekat ini firman, paling dekat. Tapi Tuhan muter. Ada latar belakangnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir kurang lebih 400 tahunan lah, kurang lebih di situ ya. Sehingga bangsa ini mindsetnya, budayanya, cara berpikir, berperilaku, sikapnya, tindakannya akan terus hampir sama dengan orang-orang Mesir karena diperbudak. Dia menjadi orang budak, dia nggak menjadi orang merdeka, dia enak di situ, ya dikasih makan, ya walaupun dia harus kerja keras, nggak punya hak merdeka, nggak apa-apa, yang penting aku dapat makan, udah kerja nggak masalah. Nah, mindset itulah yang ada di dalam bangsa Israel pada waktu diperbudak 400 tahun. Kita harus tahu dulu nih. Jadi itu mengakar dalam hidup kita. Nah, sekarang nanti kita akan perlahan supaya kita tahu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, kenapa kok tiang awan dan tiang api? Ini kan Musa yang disuruh nih. Nah, Tuhan itu, Allah itu sangat baik. Sebelum menuntun Musa menjadi pimpin bangsa Israel, maka Tuhan atau Allah itu menyatakan diri, atau saya katakan memperkenalkan dirinya kepada Musa di satu gunung, ya, di semak belukar, ya kan? Di semak belukar itu kan, semak belukar paling pendek lagi ya. Tiba-tiba ada nyala api kan, nggak terbakar, kisah itu ada. Terus dia ngomong, akulah Allah Abraham, akulah Allah nenek moyangmu, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus, aku adalah aku. Artinya Musa punya pengalaman pribadi dengan semak belukar api. Ya, Musa punya pengalaman pribadi dengan Allah. Dan Allah menyatakan kepada Musa secara pribadi. Gak ada yang tahu pada saat itu, hanya Musa dengan Allah. Setelah menyatakan dirinya, maka disuruh dia membebaskan bangsa Israel ya, diutus ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu kepada kita, Dia itu pada awalnya akan memberikan pengalaman pribadinya dengan kita. Ini Musa ketemu pribadi ini. Ya, berarti tahu bahwa kalau tiang awan atau tiang api berarti ini Allah Abraham, Allah nenek moyang kita. Allah itu memperkenalkan dirinya. Dia menyatakan dirinya, aku adalah aku. Ya tak? Nah, kembali dalam tiang awan. Sehingga ketika Musa diperhadapkan oleh tiang awan dan tiang api dan bangsa Israel, saya bisa bayangkan Bapak Ibu, ada beda konteksnya ketika Abraham bertemu dengan semak belukar, bicara Tuhan one and one. Saya dan kamu aja yang tahu. Ya tak? Nah, bagaimana sekarang Allah itu, Allah Abraham dan Allah nenek moyang bangsa Israel memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel yang jutaan itu. Kan nggak mungkin di semak belukar, nggak mungkin. Maka dia mendirikan satu tiang yang besar, tinggi sekali, menjunjung di atas di langit, sehingga barisan terdepan sampai belakang berapa 3 juta atau 5 juta itu bisa lihat nggak? Bisa. Artinya Allah mulai memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada seluruh bangsa Israel di saat mereka berjalan di padang
guru, inilah aku Allah Abraham, Allah nenek moyangmu, yang akan menuntun kamu menuju tanah yang aku janjikan, yaitu Kanaan. Jadi Allah itu luar biasa. Kenapa? Sebab seseorang kalau mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin, dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadinya, mengenal Allah dengan benar, mengenal tujuan Allah, sifatnya dia. Nah, Bapak Ibu ingat, kenapa Tuhan Allah itu dalam masa perjanjian lama mewujudkan atau memanifestasikan dirinya sebagai api? Ingat, dosa adalah hilang kemuliaan Tuhan. Tuhan dalam perjanjian lama begitu mulianya, begitu kudusnya, Shekinah gloria luar biasa. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Dia akan mati terbakar hangus oleh api Tuhan. Nah, Allah mulai memanifestasikan, mewujudkan dirinya bukan sebagai Allah pribadi. Dia harus mendowngrade dalam bahasa dan menurunkan ini kemuliaannya menuju menjadi semak belukar apinya. Amin. Nah, ini dikenalkan oleh bangsa Israel. Ini loh. Musa, saya percaya, sudah memberikan PA, pendalaman Alkitab dalam perjanjian. Ini yang awan, tiang api ini bukan sekedar tiang awan dan tiang api. Ini adalah Allah Abraham, Allah nenek moyangmu, yang akan menuntun kamu seluruh bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan. Saya percaya Musa sudah terus seringkali dalam perjalanan itu 40 tahun dia mengajarkan bahwa Allah Abraham berwujud manifestasinya. Ini dia. Nah, Bapak Ibu, kita tahu apa tujuannya Allah memberikan tiang awan, tiang api. Seringkali kita dalam konteks itu, kalau tiang awan, tiang api, kalau siang supaya gak kepanasan. Ya benar, teduh. Kalau malam bisa jalan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita mendalami, sebenarnya itu perwujudan Allah di dalam penyertaannya kepada umat Israel yang 3 juta tadi, yaitu tentang kepribadian dia. Ini aku Allah. Penyediaannya, perlindungannya, ya, dia melindungi nggak supaya nggak panas kan, dia bisa jalan. Supaya malam dia tidak dalam suhu yang ekstrim, dia nggak gigit binatang buas di padang gurun. Jadi dia menuntut supaya orang tidak terantuk kepada mungkin batu atau lubang. Tuhan menyatakan penyediaannya, Tuhan menyatakan pemeliharaannya, Tuhan menyediakan berkatnya di tengah-tengah padang gurun. Disediakan nggak? Setiap pagi mana itu turun kan? Kalau ingin minum dikasih air. Semua disediakan dalam perjalanan 40 tahun Bapak Ibu. Tetapi masalahnya bangsa Israel itu dalam kisah itu tidak pernah bersyukur. Isinya apa? Tegar tengkuk, selalu berkeluh kesah, selalu komplain bahwa segala sesuatu tidak baik. Dia ingin selalu kembali ke Mesir. Bapak Ibu, apa penerapannya di dalam kehidupan kita? Kita memang dulu adalah manusia yang berdosa. Betul, oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan dari dosa. Karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu perjalanan kehidupan Bapak Ibu sebelum mengenal Tuhan. Ya, sebelum mengenal Tuhan. Apa yang Anda lakukan? Saya akan teruskan kembali. Nah, itu dalam masa perjanjian lama. Jadi wujudnya Allah diwujudkan dalam tiang awan dan api menuntun mereka. Oke. Terus dalam 40 tahun suka duka di situ, diuji sama Tuhan dalam perjalanan. Pada akhirnya nggak semua lolos kan? Sebagian mereka mati di tengah perjalanan. Sebagian mereka ditenggelamkan di bumi. Habis karena dia membuat patung lembu anak emas itu. Nah, Bapak Ibu, setelah masa itu, bahwa bangsa ini hanya sedikit saja yang masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya dalam kisah tadi bertambah banyak, jumlahnya besar. Ya,
Bagaimana orang ini masih dalam ada namanya dosa itu masih mengikuti dia. Ada masih dosa itu mengikuti dia terus. Sehingga pada masa perjanjian baru, nah Allah mulai memperkenalkan dirinya, mulai memanifestasikan wujudnya dalam bentuk apa? Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, akulah firman itu. Betul, coba dibuka Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini perwujudannya dia. Saya sedikit lari mungkin di Yohanes ini supaya kita mau mengetahui Yohanes 1 ayat 1 ya. Coba dibuka apa itu isinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, siapakah firman? Sang firman itu Yesus Kristus adalah sang firman. Nah, setelah perwujudannya Yesus itu bentuknya manusia. Betul ya? Perwujudannya manusia, anak Allah, Mesias. Kenapa Bapak Ibu? Dinyatakan dalam perjanjian baru, dia ngomong sama murid-murid, aku ini siapa nih? Ya, betul ya? Kemudian, aku ini siapa nih? Ada yang ngomong, engkau Elia. Ada yang ngomong, engkau Mesias. Nah, sebelum Yesus memperkenalkan diri kepada bangsa Israel pada masa perjanjian baru, dia memperkenalkan dirinya kepada muridnya. Dia nggak nanya sama orang Farisi, Saduki. Dia nggak akan percaya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah. Dia nggak percaya. Dia memperkenalkan pada lingkup kecil muridnya. Analoginya pada perjanjian lama, Musa, Allah memperkenalkan diri kepada Musa, seorang diri baik. Terus dengan tiang api, tiang awan, memperkenalkan dirinya. Nah, setelah perjanjian baru, Yesus mendowngrade Allah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan masa itu, perjanjian baru, bersama dengan murid. Nangkep di sini ya. Wujudannya dia ngomong sama muridnya, aku ini siapa? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Allah. Muridnya menyatakan dirinya, benar apa yang kamu katakan. Aku adalah Mesias. Aku yang diutus oleh Bapa yang di surga untuk menyelamatkan. Artinya dalam masa perjanjian baru banyak yang bertobat gak? Enggak. Malah Yesus disalibkan, betul ya, oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal dia, akulah menyelamatkan hidup saudara. Pada masa itu malah disalibkan, dia nggak percaya. Nah, Bapak Ibu, apa konteksnya dalam hidup kita? Hidup kita berapa tahun ikut Tuhan? Betul? Apa yang kita lakukan? Tuhan menuntun hidup kita enggak? Seringkali kita lupa bahwa seakan-akan bahwa Tuhan tidak nuntun kita. Kita teruskan lagi. Setelah Yesus disalib, dia naik ke surga, maka firman Tuhan berkata, aku mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Berarti perwujudannya adalah Roh Kudus yang tidak nampak. Tetapi ingat Bapak Ibu, ini firman ini dibukukan, ditinggalkan buat kita. Setiap kenapa oleh penulis Alkitab, setiap perkataan Yesus dicatat, dibukukan. Sehingga ini mewakili adalah firman Allah, adalah Allah itu sendiri. Betul? Bapak Ibu, saya kasih tahu, kekristenan itu tidak berusaha membuktikan Allah itu ada. Tidak. Tapi kekristenan adalah untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Beda. Kalau bukti berarti mencari pembuktian. Tapi kalau menyatakan bahwa Allah itu ada, saya memberikan contoh. Kalau kita orang tua menulis surat wasiat, nama saya Joko Sembung, menyatakan hari ini mewariskan sebuah rumah kurang lebih 500 meter kepada satu, Yusuf, kedua, Ishak. Dia tanda tangan. Setelah tadi orang tua membuat itu meninggal, kira-kira berlaku nggak ini? Kenapa kok berlaku? Kalau orangnya nggak ada, buktinya mana?
Mana buktinya? Nggak ada kan? Yang ada hanya, kenapa Anda percaya tulisannya ini? Karena dituliskan aku adalah. Siapa namanya? Orang tadi itu. Jaga sumbung. Iya kan? Bahkan kalau dia perlu meneguhkan, dia bawa pengacara kan? Anaknya dapat warisan nggak? Orang luar dapat nggak yang namanya mungkin Akyong, Aseng, dapat nggak? Ya enggak lah. Nah inilah pengertian kita. Kenapa Anda tidak mempercaya bahwa ini Allah berkata-kata dituliskan? Orang yang mau, ketika orang mau melihat, maka pengacara itu menuliskan perkataannya orang tadi itu, si jaga sembung. Dia mungkin menuliskan, atau mungkin dia sempat menuliskan, dia tanda tangani. Berarti dia memiliki kekuatan hukum bahwa benar itu diwariskan kepada anaknya. Demikian juga kita analoginya Bapak Ibu. Yesus meninggalkan firman ini. Inilah buktinya. Inilah penyatakan bahwa kita itu adalah orang yang siap menerima janjinya Tuhan. Apa yang dikatakan ini terjadi dalam hidup kita. Yang syukur dengan amin. Nah, Anda kalau tidak mempercayai, Anda bisa mempercayai surat yang dibuat oleh orang lain tentang warisan itu. Anda percaya bahwa pasti menerima anak itu. Nah, kenapa oleh penulis Alkitab saudara tidak percaya? Ini kan sungguh aneh. Yesus kan nggak ada pada masa itu. Anda hidup zaman Yesus nggak? Enggak kan? Hidupnya di masa murid-muridnya kan? Di penulis Alkitab kan nulis. Nah demikian juga anak-anaknya ketika sudah gede, dia punya surat ini. Berada atas tanah itu, dia klaim. Nah kayak gitu loh kira-kira. Tetapi orang Kristen itu di masa sekarang tidak paham. Haknya dia. Betul? Haknya kita untuk menerima warisan Tuhan. Tertulis di sini. Batalnya warisan itu kalau dia keluar dari apa yang dijanjikan di situ. Betul ya? Nah sering kali kita keluar dari hak warisnya karena keluar dari firman. Inilah kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kembali dalam konteks bangsa Israel dalam perjalanan itu, ketika dia melanggar apa yang disebut tuntunan Tuhan, tiang awan dan api, dia keluar dari situ, mati gak? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ngambil hukum Taurat 2 loh batu, yang dibawa apa yang terjadi? Dia bikin kolektor emas, bikin anak lembu, disembah. Kenapa? Mereka memprediksi Musa mati. Karena pada waktu Musa di atas gunung, terdengar apa? Geluduk, gemuruh, petir. Wah, mati ini Musa nih. Bukan, itu kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka memprediksi bahwa Musa mati, sehingga kehilangan pemimpin. Dia berusaha membuat Allah itu. Nah, hidup kita seringkali memprediksi bahwa Allah itu tidak ada. Bahwa firman ini tidak punya kuasa. Firman ini bukan janji Tuhan. Firman ini adalah cerita. Betul? Seperti buku novel. Seperti buku kalau saudara baca majalah. Nah ini penempatannya nggak benar saudara. Makanya seringkali kekristenan itu tidak mengalami apa itu warisan Tuhan. Haknya saudara. Anda dikecohkan oleh berbagai macam. Padahal Allah itu menuntun kita. Sekarang yang nuntun siapa? Ya ini penuntun. Ini betul gak ini menuntun kita? Anda percaya gak ini menuntun? Lakukan kalau sudah dituntut oleh ini. Nah Bapak Ibu, dalam masa sekarang perwujudannya, kalau dulu Musa, Yesus, nah yang menuntun gereja, menuntun umatnya, memang Roh Kudus, tapi dia mengilhamkan kepada para gembala, para pengajar, 5 jawatan tadi, untuk mewujudkan, memanifestasikan tuntunan Tuhan itu. Yang sudah katakan. Jadi kalau saudara tidak mempercayai 5 jawatan tadi, yang adalah perwujudan daripada manifestasinya Tuhan untuk menyampaikan pada umatnya, saudara kehilangan arah. Saudara kehilangan jejak warisan Tuhan, legasinya warisan ini. Amin. Betul nggak? Yuk coba.
Dicerna baik-baik. Lihatlah ketika bangsa Israel menuju satu tanah. Dia tahu dekat nih, diputar. Berapa banyak saudara setelah bertobat ikut Tuhan? Ada yang 20 tahun sudah ikut Tuhan? 20 tahun, 10 tahun ikut Tuhan. Yang 10 tahun, yang 5 tahun, yang bulan kemarin. Bapak Ibu, itu menjadi koreksi hidup kita. Sebenarnya Tuhan itu mau melakukan sesuatu dalam hidup dengan cara yang pendek, dekat. Tapi Tuhan tidak meyakini saudara masalahnya. Anda yakin sama Tuhan, saudara percaya sama Tuhan, masalahnya Tuhan percaya nggak sama kita? Seperti tadi konteksnya, wah jangan-jangan bangsa ini menyesal. Betul, nanti kalau aku bawa keluar dari tanah Mesir, dia tahan nggak terhadap peperangan, pergumulan, tantangan, persoalan? Bisa nggak Tuhan memindahkan langsung dari Mesir ke Kanaan? Bisa nggak? Ya sangat bisa. Wong Tuhan Maha Kuasa, tinggal pindah aja langsung. Tapi Tuhan tidak mau. Allah tidak mau. Padahal dia tahu kalau jaraknya dekat. Amin. Ini Tuhan, ini karakter Tuhan luar biasa. Tahu ini nggak mungkin ini. Nah, betul. Ayat tadi kan ngomong kan, jangan-jangan nanti orang itu menyesal. Dan benar dibuktikan. Ternyata dalam 40 tahun bangsa itu di mata Tuhan gimana? Komplain terus kan? Nggak bersyukur. Udah dikasih tahu, mana itu diambil 1 hari sekali saja, setiap pagi sudahlah. Nanti kalau malam Sabat ambil 2 bagian supaya kamu tidak usah, ini tentang perjanjian hukum Sabat ya. Udah kamu ngambil 2 aja bagian supaya kamu nggak usah ngambil, itu aturan Sabat ya. Jadi hari Sabat pada waktu perjanjian lama mereka nggak kerja ya, cuma ya sudah 2 itu ya dia di rumah. Nah tapi apa yang terjadi pada hari itu? Dia ngambil berapa? Ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3. Apa yang terjadi? Mana tadi? Berulat belatung. Nah, itu sudah gagal yang pertama kali. Wah, ini bangsa ini serakah nih. Bangsa ini tamak, bangsa ini rakus, bangsa ini tidak tahu. Kenapa? Karena dia mengingat di Mesir mungkin disediakannya berlimpah. Pokoknya kamu makan sepuasnya, sekenyangnya. Tapi kamu tidak punya hak waris. Kamu sebagai budak tidak merdeka. Betul? Seringkali kita merasa bukan menjadi hak warisnya dalam janji Tuhan. Kita merasa tetap menjadi budak dosa. Betul? Nah ini yang tidak mengubah hidup kita. Nah, saya ingin memberitahu kepada saudara. Berapa tahun saudara mengikut Tuhan? Kalau tetap muter-muter, berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi dalam hidup kita. Percaya. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Apakah ada pertumbuhan rohani? Ada kedewasaan rohani kita dalam mengenal Tuhan? Betul ya? Kembali dalam tiang awan tadi. Tujuan 40 tahun itu apa sih sebenarnya? Kalau 40 hari kan deket nih untuk supaya gak mungkin bangsa Israel 3 juta itu bisa mengenal Allah dengan benar dalam penyediaannya, perlindungannya, proteksinya, kasihnya, kehadirannya dalam 40 hari dekat pendek. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi Tuhan memberikan 40 tahun. Kenapa harus masuk padang gurun? Disitulah pergumulan, tantangan, kehidupan yang keras. Kenapa Allah seperti itu? Dia mendidik. Karena di sana dia tahu kerjanya keras Rodi. Tapi dia disediakan makan yang berlimpah di Mesir itu. Bebas makan. Nah di dalam perjalanan padang gurun, selain tekannya yang keras dia harus berjalan, tersedianya terbatas. Apa terbatasnya? 1 hari hanya 1 bagian. Tidak boleh lebih. Besok lagi. Artinya Tuhan menyediakan dari hari ke hari, tahap demi tahap dalam hidup kita. Yang penting cukup
sampai pada tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Rakus, serakah, tamak. Nah, yang kedua, kalau dia menghadapi kesulitan, dia bersungut-sungut, dia nyalakan pemimpinnya. Betul. Musa, kamu bawa aku ke sini, aku hukum mati ya. Aku balik ke Mesir aja. Di sini nggak enak, aku makan mana itu kayak apa ya? Rasanya hambar ya, nggak enak, bosen Aku ingin makan sekali-sekali steak, ingin makan daging, nggak mau ingin makan roti. Ya udah dah, Tuhan bangsamu ini lo minta daging, udah kirim burung puyuh terbang, bisa dipanggang tuh. Wah, yang tinggal ngambil aja kan. Apalagi kurang air, ngomel lagi. Ya, Bapak Ibu, sehingga masa itu banyak 40 tahun diputar. Nah, hidup kita bagaimana Bapak Ibu mengikut Tuhan? Kalau dalam 40 tahun, 30 tahun tidak mengalami pertumbuhan rohani, tidak mengalami sebuah perubahan hidup kita, berarti saudara tidak masuk di dalam tuntunan tadi. Bapak Ibu, ini waktunya kita mulai mengerti. Yang sudah dengan amin. Tuhan berbicara melalui ini 5 jawatan, juga melalui firman. Ini ditinggalkan buat kita, diwariskan buat kita. Kalau saudara tidak mempercayai ini, berarti saudara nggak perlu tuh percaya pada orang tua saudara yang menuliskan warisan itu. Kenapa Anda mempercayai? Mempercayai tulisan rek-rek ini Pak, diwariskan kepada Akyong, Aseng. Kenapa Anda percaya? Sekalipun Anda ketika masih bayi ya, kan masih bayi, contohnya sama analogi masih bayi 2 tahun, 3 tahun, tapi dia menuliskan warisan itu. Tapi setelah besar, dewasa, 35 tahun, dia baca surat warisan itu, punya keyakinan kuat gak? Bahwa ini hak saya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Ya, loh kok gak yakin? Misalnya Anda masih kecil nih, mohon maaf Bapak namanya siapa? Pak Tono. Orang tua katakan, ya Akyong, sejak kecil Pak Tono ini masih usia baru lahiran 5 bulan, dia menuliskan warisannya. Aku mewariskan, aku bertanda tangan namanya Bapak Akyong kepada Bapak Tono sebidang tanah 5 hektar. Tulis, contohnya 5 hektar diwariskan ya 5 hektar. Nah contoh. Nah Pak Tono bertumbuh dari usia 35 tahun. Ketika dia baca warisan ini, dia punya hak untuk menyatakan bahwa itu diwariskan apa yang dimiliki oleh Pak Akyong. Kenapa Bapak percaya? Saya mau nanya kenapa? Karena punya kuasa nggak surat tulisan itu? Lah ini juga Bapak Ibu, ini kan ditulis oleh penulis Alkitab Bapak Ibu. Perkataan Yesus ditulis ini, kenapa Anda tidak percaya? Ini masalahnya. Ya, ada yang putus di sini Pak. Kenapa kok nggak percaya? Loh, saya ada logika gampang dicerna nggak ini proses berpikirnya? Kenapa Pak Tono di usia 5 bulan, mungkin dia usia 1 tahun, 2 tahun, dia nggak ngerti nggak? Tidak mengerti. Dia tidak mengerti warisan itu. Tidak mengerti. SMP ya atau tidak. SMA mulai paham. Oh iya, aku nih waris nih. Tapi di situ ada dikasih batasan usia, misalnya kan usia 35 tahun boleh diklaim. Ketika Pak Tono masuk usia 35 tahun secara fisik, dia klaim itu. Dikasih nggak? Demikian juga kerohanian kita Bapak Ibu dalam mengikut Tuhan. Kalau kata Rasul Paulus, kalau kita seperti bayi, ya makanannya bayi. Anak-anak dewasa yang dapat warisan adalah orang yang sudah akil balik, yang sudah dewasa rohani, maka dia boleh mengklaim janji ini. Ya saudara. Makanya ikut Tuhan itu bukan dilihat dari panjangnya rentan waktu secara waktu dunia. Anda 40 tahun, 50 tahun ikut Tuhan, tetapi pertumbuhan usia rohanimu tidak dewasa, engkau tidak bisa klaim ini sebagai hak warismu. Percaya sama saya? Percaya?
Karena Alkitab berkata, nggak mungkin orang itu diberikan hak waris selama dia belum akil betul nggak ada nggak? Sebelum dia dewasa, maka dia tidak mendapat warisan itu. Nah, mari hari ini sebuah tantangan bagi saya dan saudara. Kalau saudara dewasa rohani, maka Anda mendapatkan hal ini. Ini saya mau buka Bapak Ibu. Seringkali orang, paling terakhir saya katakan, paling seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah beribadah Tuhan, aku sudah membayar persepuluhan, aku sudah mengasih persembahan, aku sudah nyumbang gereja, aku baik, harta aku habiskan, tapi aku nggak mendapatkan sesuatu. Selama saudara tidak dewasa di pemandangan Tuhan, gak bisa. Amin. Satu lagi contoh analogi paling terakhir. Kalau masih kecil, katakan usia 10 tahun, dikasih uang 50 miliar 10 tahun, apa yang dia dikerjakan oleh anak usia 10 tahun? Jajan, belanja, have fun, habisin duit. Betul ya? Habis gak? Habis. Buat judi online dan habis. Tetapi ketika orang di usia 30 tahun dikasih 50M, berkembang gak? Diapain sama dia? Iya, ya itulah kayak Tuhan tadi. Kalau kita masih kecil rohani, gak mungkin dikasih yang gede. Gak mungkin orang tua itu memberikan kepercayaan kepada kita kalau kita belum dewasa. Saudara dikasih Tuhan berkat apapun gedenya, kalau kita tidak dewasa, maka analogi seperti anak-anak jajan. Amin. Jajan habis. Makanya Bapak Ibu seringkali kekristenan itu mengalami kegagalan di dalam tuntunan Tuhan, padahal Tuhan menuntun kita, menjanjikan hidup kita hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang berhasil. Melalui perjalanan kita menjadi beruntung dan berhasil. Tanganmu ini, apa yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Itu janji Tuhan bukan? Janji Tuhan. Itulah ketidaktahuan kita Bapak Ibu. Nah, pengenalan Tuhan ini tadi, kalau kita belajar dalam urutan cerita bangsa Israel itu, 3 juta dikenalkan satu pribadinya Tuhan. Nah, sekarang di Indonesia dikenalkan pribadinya melalui firman Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen bisa masuk di dalam janjinya Tuhan? Persoalan. Ini tantangan buat gereja, tantangan bagi saya dan Pak Denny, tantangan dalam 5 jawatan, untuk mengajarkan kepada jemaat supaya mulai dewasa, mulai mengerti bahwa apa yang ditulis ini memiliki kuasa. Ini punya kuasa enggak? Menurut Bapak Ibu, kalau nggak punya kuasa, ya ngapain dibaca? Sudah nangkep ya? Jadi pengajarannya simple ini. Tentang warisan ini loh. Sebentar, saya ingin Anda pasti dalam spirit saya Anda pasti ragu tentang firman. Anda nggak begitu, ada distorsi keimanan kepercayaannya. Tapi kalau saya gambarkan tentang warisan, saudara bisa nangkep yes. Karena apa? Anda begitu meyakini ketika dewasa dibuka suratannya itu langsung Anda tanpa pikir panjang langsung ngeklaim kan? Betul nggak? Ya apa enggak? Namanya Pak Tono kasih 5 hektar tanah, langsung ngeklaim nggak? Sekalipun orang tuanya mungkin sudah mendahuluinya, mungkin pamannya, enceknya, empeknya, nggak bisa di tanah adik saya, nggak bisa di tanah kakaknya. Pak Tono nggak usah banyak bicara, tunjukin surat ini. Ini nama aku ada sini, namamu nggak ada cek, namamu nggak ada pek, kamu nggak punya hak. Demikian kita, ketika kita memiliki ini, iblis hendak menggugurkan iman. Enggak. Aku adalah orang yang berhak menerima warisan ini. Bapak Ibu, kenapa Allah menuntut umatnya? Paling terakhir, sebenarnya Tuhan bisa dari Mesir ke Kanaan. Tapi apa jadinya Pak kalau misalnya dari Mesir langsung dicomot, transfigurasi,
Pindahlah. Bisa nggak? Pindah bisa nggak? Ya bisa, dia Allah Maha Kuasa. Berlaut terberau aja bisa, dia pindah. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel tiba-tiba datang? Wih, tanah kanan limpah susu madunya. Kerja nggak? Saya rasa nggak kerja dia. Inggun dia makan tidur aja sambil menikmati susu limpah. Justru disitulah Tuhan melatih dia dalam keterbatasan penyediaan Tuhan. Hari demi hari dia semakin kuat. Nah, yang lolos ujian dia boleh. Kalau yang nggak lolos nggak dapat. Nah, Bapak Ibu, semoga firman ini boleh memberkati kita. Jadi di masa sukar, saudara yakin nggak Tuhan menjaga kita? Menyediakan kita. Amin ya. Makanya percayalah apa yang sudah 5 jawatan memberikan ini pengajaran yang sudah kenal. Saya berharap nanti di tahun 2026 saudara mengalami perubahan-perubahan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kemarin saya berdoa, Tuhan, ternyata hidup kita itu, ini sudah kesaksian sebelumnya menutup. Ternyata di dalam hidup kita itu ada 2 awan, Bapak Ibu. Awan kegelapan sama awan kemuliaan Tuhan. Itu yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup kita di atas kita adalah awan kegelapan, itu karakter kita, mindset kita, sikap kita, tutur kata, lisan, tulis kita itu selalu mencerminkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karakter marah, iri hati, dengki dan semua itu awan kegelapan. Ketika awan kegelapan itu ada, maka berkat itu terhalang dalam hidup kita. Terhalang. Tetapi kalau hidup kita itu punya awan kemuliaan Tuhan, seperti tadi tiang awan itu, maka penyediaan itu berjalan dengan baik. Di masa sekarang itu masih ada penyediaan seperti itu. Artinya, kembali kepada jalurnya Tuhan. Maka ketika kita tahu itu, maka penyediaannya, perlindungannya, mujizatnya, kuasanya, kasihnya, proteksinya itu ada di dalam hidup kita. Sekalipun di masa sukar, sekalipun di masa sulit, Bapak Ibu, sekalipun saudara di padang gurun seperti bangsa Israel. Amin. Dia ingin memperkenalkan dirinya, dia ingin menyatakan dirinya melalui firman ini. Firman yang dibaca atau firman yang dinyatakan melalui 5 jawatan tadi itu memiliki kuasa untuk mengubah saya dan saudara, Bapak Ibu. Ingat, hari ini ada berapa banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami gulung tikar. Salah satu perusahaan rokok yang terbesar. Iya kan? Habis kan? Nah, habis. Bapak Ibu jangan takut. Percayalah, sekalipun saudara berada dalam padang gurun, ketika saudara dituntun oleh firman ini, dituntun oleh 5 jawatan dalam pemberitaan firman, saya yakinkan bahwa penyediaan Tuhan setiap hari itu ada. Perlindungannya, proteksinya, kasihnya, kehadirannya Tuhan itu ada. Yang segera, ayo kita pamit sendiri, Bapak Ibu. Jadi saya ingin menutup ya, kalau perjanjian lama dipimpin oleh tiang awan dan tiang api ya, yang masuk di situ. Dalam perjanjian baru itu Yesus ya, Yesus, perwujudannya Yesus. Di perjanjian masa sekarang adalah Roh Kudus, Roh yang gak kelihatan, tapi catatannya ada di sini. Amin. Ayo kita nyanyi satu lagu pujian ketika saya mandi, hampir mirip lagunya, tapi gini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, kalau tadi kan firman-Mu itu banyak lagu-lagu tentang firman. Sekarang kita nyanyi itu firman-Mu. Lagu ini kan gampang sekali nih ya. Hafal semua kan? Yuk nyanyi yuk. Siapa yakin bahwa firman itulah terang bagi jalan kita? Bantu saya pemimpin pujian ya.
Khotbah ini singkat, pendek, tapi akan ada di dalam hidup kita. Tadi dia keluar, ketemu Firman dia keluar. Atau akapela saja boleh, nggak apa-apa. Ayo, nggak usah musik boleh. Bisa kan? Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Besertaku selamanya. Maknai lagu ini Bapak Ibu. Firman itu adalah Yesus sendiri bersama dengan kita. Dia akan menerangi jalan-jalan kita Bapak Ibu. Di saat kau bimbang dan ragu, Dia selalu dekat dengan kita. Dan orang yang selalu ingin dituntun oleh Tuhan ketika dia dekat dengan Sang Firman ini, renungkan dengan baik-baik Bapak Ibu. Bacalah secara rutin ini setiap hari, menjadi kekuatan bagi kita, supaya dia menuntun saudara di saat saudara mengalami kelemahan, mengalami ketakutan dan kebimbangan. Karena dia akan berbicara ini Bapak Ibu. Nanti biar waktu ini nanti di lain waktu akan mengajarkan tentang logos dan rema. Kalau saudara memahami logos dan rema, saudara tidak akan pernah tidak membaca firman. Saya ingin memberikan satu clue-nya. Rema itu adalah tuntunan pribadi Tuhan kepada kita. Kalau logos firman yang sempurna mungkin satu ayat, tetapi logos rema mungkin hanya satu orang. Jangan takut, itu rema. Kuatkan hatimu, tetapi dia sebagian dari firman itu adalah rema. Bapak Ibu, gali tentang logos dan rema untuk kau bisa masuk ke dalam janjinya Tuhan. Kalau kau tidak melakukan rema dalam hidupmu, kau tidak akan mendapatkan tuntunan. Rema itu akan menjadi tuntun spesifik secara khusus dalam hidup saudara dan saya. Biarkan selain waktu didalami oleh logos dan firman. Mari kita nyanyi satu lagi, firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
juga buat jemaat. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa-doa kami. Tuhan Yesus, di saat ini kondisi keadaan bangsa ini tidak dalam keadaan yang baik. Banyak sektor-sektor mengalami penurunan, juga mengalami keadaan yang tidak baik. Tuhan, kami berdoa secara khusus pada umat-Mu di GPI Kristus Sejati. Tuhan, kiranya ketika mendengar firman Tuhan, ada satu tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan dituntun oleh Tuhan untuk mencapai yang disebut hidup penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan berkat Tuhan, baik berkat rohani, berkat jasmani. Dan kami tahu Tuhan, hari ini kami telah belajar perwujudan Allah di masa sekarang adalah dalam bentuk firman yang tertulis maupun di dalam Roh Kudus di masa sekarang. Oleh sebab itu Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun umat-Nya adalah melalui firman yang tertulis ini menjadi hak waris bagi kami terhadap janji-janji Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kami semua, memberikan pencerahan, iluminasi, hikmat kepada kami untuk kami berjalan di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika setiap kami jemaat sudah dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan dan perjumpaan Tuhan secara pribadi, maka hamba-Mu sangat yakin dan percaya di tahun 2026 kehidupan mereka berubah, mengalami hal yang luar biasa di dalam semua aspek hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, mungkin dalam keluarga, apapun, dalam sakit penyakit pun mereka mengalami kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa. Dan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, kami serahkan pada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati. Terima kasih untuk Pak Nixon, firman yang sudah diberitakan. Kami jemaat GKS mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan Natal kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya di penghujung ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami untuk Natal kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, memberkati persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Seperti biasa kita ada kul di tempat ini jam 7 malam. Saya mengundang jemaat semua untuk datang di kul kita hari Jumat jam 7 malam. Dan hari Minggu seperti biasa ibadah jam 9 pagi dan disertai dengan sekolah minggu. Puji Tuhan.
Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Mari kita berdoa untuk Gembala GPI Kristus Sejati Pak Denny. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Denny Tuhan, sebagai Gembala GPI Kristus Sejati Tuhan. Kiranya Kau menambahkan roh hikmat pengajaran, sehingga setiap pengajarannya boleh mendewasakan umatnya Tuhan. Berkati dalam pengembalanya, berkati sebagai tim pengajar Tuhan, berkati dengan kesehatan dan panjang umur Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berikan setiap apa yang diusahakan Tuhan berhasil. Kami menyerahkan doa di dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyediakan tanah yang terbaik Tuhan, untuk dibangun sebuah gereja yang permanen, sehingga menjadikan semakin hari semakin banyak jiwa yang datang, dan semakin hari Tuhan banyak orang yang didewasakan oleh pengajaran ini, sehingga ketika mereka dewasa, mereka berhak mengklaim setiap janji-janji Tuhan yang tertulis. Pada akhirnya kami mau pulang Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah dan terima berkat daripada Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan indah manis dengan Roh Kudus, hari ini sampai dengan Maranatha. Ketika Tuhan menjemput kami semua di awan-awan permen, hidup kami hidup yang diberkati Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.